요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 사람 네 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지 Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian pajak dan paradigma pajak. Nah, di sini ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak bersifat memaksa, artinya setiap warga negara atau entitas yang memenuhi syarat wajib untuk membayarnya. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri pajak. Yang pertama, berdasarkan undang-undang, pajak diatur oleh hukum sehingga memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung. Pembayaran pajak tidak menerima manfaat secara langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, ada sifat pemaksa. Kewajiban pajak harus dipenuhi oleh mereka yang memenuhi syarat tanpa terkecuali. Dan yang keempat, untuk kepentingan negara, dana yang diperoleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di sini ada penjelasan tentang paradigma pajak. Paradigma pajak adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap pajak yang berkembang seiring dengan waktu. Paradigma ini memengaruhi kebijakan perpajakan dan cara masyarakat serta pemerintahan memandang pajak. Nah, di sini juga ada 4 jenis paradigma pajak. Yang pertama, paradigma tradisional. Pajak dianggap sebagai beban bagi masyarakat dan hanya sebatas kewajiban. Pemerintah memandang pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana tanpa banyak memperhatikan aspek pengelolaan atau dampak langsungnya. Yang kedua, paradigma modern. Pajak dipandang sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini menekankan transparansi keadilan dan pengelolaan dana pajak yang akuntabel. Dan yang ketiga, ada paradigma partisipatif. Pajak dilihat sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negara. Dalam paradigma ini, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan penggunaan pajak sehingga tercipta hubungan saling percaya antar pemerintah dan masyarakat. Dan keempat, ada paradigma ekologis. Pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kelestarian lingkungan seperti pajak karbon atau insentif pajak untuk perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, dengan memahami pengertian dan paradigma pajak, kita bisa melihat pentingnya peran pajak dalam pembangunan keadilan sosial. Nah, di sini juga ada penambahan dari fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter, penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ada fungsi reguler atau pengaturan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara, misalnya melalui pemberian insentif pajak untuk investasi atau pembatasan konsumsi barang tertentu dengan pajak tinggi, contohnya cukai dan rokok. Yang ketiga, ada fungsi distribusi atau pemeratan. Pajak membantu dalam pemerataan pendapatan melalui distribusi kekayaan, misalnya melalui program bantuan sosial yang dibayar dari pajak. Dan yang keempat, ada stabilitas atau stabilitas ekonomi. Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menjaga keseimbangan ekonomi negara. Nah, di sini juga ada paradigma pajak di era digital. Yang pertama, digitalitas sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak seperti filing, e-billing, dan e-fact. Ini memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Yang kedua, ada pajak ekonomi digital. Paradigma ini muncul karena perkembangan bisnis basis digital seperti konser layanan streaming dan platform digital lainnya. Pemerintah perlu memutuskan regular sektor ini juga terjangkau oleh pajak. Dan yang ketiga, ada pajak dan kepercayaan publik. Di era modern, paradigma pajak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Hal ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kepatuhan pajak meningkat. Dan keempat, ada paradigma globalisasi pajak. Dalam konteks internasional, paradigma ini melibatkan kerjasama antar negara untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara, misalnya melalui perjanjian pajak atau kebijakan Base Erosion and Profit Shift atau BEPS.
Di sini ada keadilan dalam pajak. Yang pertama ada horizontal equity. Setiap wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama dikenakan pajak yang sama. Yang kedua ada vertical equity. Wajib pajak dengan penghasilan lebih besar membayar pajak lebih tinggi atau sistem progresif. Yang ketiga ada benefit principle. Pajak yang dibayar seharusnya sesuai dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat dari pelayanan pajak. Dan yang keempat ada ability to pay. Sistem pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar sehingga tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Nah, di sini ada contoh penerapan paradigma pajak yang berbeda. Yang pertama ada paradigma tradisional, pajak yang digunakan untuk belanja pemerintah tanpa fokus besar pada dampaknya terhadap masyarakat. Kedua, ada paradigma modern, pajak digunakan untuk mendorong investasi dengan memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dan terakhir ada paradigma ekologis, penerimaan pajak korban untuk mendorong perusahaan beralih ke energi hijau.